Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai seni tari. Oke, sebelum kita masuk ke apa itu unsur-unsur seni tari, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari seni tari tersebut. Nah, jadi seni tari adalah suatu gerakan yang berirama yang dilakukan di suatu tempat dan waktu untuk mengekspresikan suatu perasaan dan menyampaikan pesan seseorang ataupun kelompok. Jadi, seni tari itu dilakukan pada suatu tempat. Dilakukan di suatu tempat. Jadi, ketika melakukan tari ada tempatnya, kemudian ada waktunya. Nah, fungsi dari seni tari itu untuk mengekspresikan suatu perasaan ataupun untuk menyampaikan pesan. Jadi, seni tari juga bisa mengungkapkan keindahan, ekspresi, serta makna tertentu melalui gerak tubuh. Jadi, seni tari itu melalui gerak tubuh. Nah, selanjutnya, apa sih jenis-jenis seni tari? Nah, jenis seni tari di sini berdasarkan bentuk penyajiannya. Jadi berdasarkan bentuk penyajiannya ada 3, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Nah, tari tunggal seperti namanya, tunggal sudah pasti dilakukan oleh satu orang. Jadi tari tunggal itu dilakukan oleh satu orang. Contohnya di sini ada tari Gunung Sari, tari Bondan, dan tari Gatot Kaca. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan tari berpasangan. Tari berpasangan berarti dilakukan oleh pasangan, bisa laki-laki perempuan, laki-laki dan laki-laki, atau perempuan dan perempuan. Contohnya di sini ada tari Serampang 12, tari Katreji, dan tari Karonsi. Nah, jenis yang terakhir adalah tari kelompok atau tari massal. Seperti namanya, tari kelompok atau tari massal ini dilakukan oleh kelompok, ya kan? Oleh banyak orang. Nah, di sini ada tari saman, tari tortor, tari gambyong. Jadi, dilakukan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari 2 orang, sehingga dinamakan tari kelompok atau tari massal. Nah, selanjutnya kita akan lihat unsur-unsur atau elemen dari gerak tari. Ada yang namanya ruang, waktu, dan tenaga. Nah, dalam gerak tari itu sudah pasti ada ruang, ada waktu, dan ada tenaga. Apa sih yang dimaksud dengan ruang, waktu, dan tenaga itu? Nah, ruang adalah tempat di mana tari tersebut dilakukan. Tempat di mana tari tersebut dilakukan biasanya tari dilakukan di pentas, di panggung, atau bahkan tempat-tempat lainnya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan ruang. Bisa dilihat di sini ruang itu sama dengan tempatnya. Yang kedua ada waktu. Apa sih waktu itu? Waktu adalah yang dimaksud dengan waktu dalam elemen gerak tari itu waktu yang dibutuhkan untuk sebuah gerak. Waktu yang dibutuhkan untuk sebuah gerak. Di sini kalian akan menemukan istilah yang namanya tempo. Cepat atau lambatnya sebuah gerak. Nah, gerak ini ada 2. Ada 2 jenis gerak, yang baik itu gerak estetis atau gerak fungsional. Gerak estetis itu gerak dalam tarian yang menunjukkan keindahan. Nah, kalau gerak fungsional itu gerak yang memiliki fungsi seperti kita biasa, misalnya berlari atau berjalan, itu disebut dengan gerak fungsional. Nah, kedua gerak ini mempunyai waktu. Jadi ketika misalnya berlari untuk mencapai titik A, berlari untuk dari titik A ke titik B misalnya, itu ada waktu yang bisa ditempuh. Nah, itulah yang disebut waktu. Misalnya kalian melakukan gerak tari, ada formasi. Dari formasi ada
perpindahan tempat. Misalnya perpindahan tempat dalam tarian dari A ke B. Nah, itulah waktu yang dibutuhkan dalam elemen gerak tari tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tenaga. Tenaga ini usaha yang diperlukan untuk sebuah gerak. Jadi, menunjukkan geraknya, apakah apakah tenaga yang digunakan itu banyak atau hanya sekedar atau sedikit saja tenaga yang diperlukan untuk sebuah gerak. Nah, tenaga ini penggunaannya meliputi yang pertama ada yang namanya intensitas. Kuantitas dari tenaga, ya kan? Intensitas. Jadi semakin tinggi intensitas geraknya, maka akan semakin tinggi pula tenaga yang digunakan atau semakin besar pula tenaga yang digunakan. Yang kedua ada aksen atau tekanan. Ini dimaksud adanya gerakan yang dilakukan secara tiba-tiba sehingga terjadi kontras atau perbedaan. Misalnya yang pertama geraknya lambat, tiba-tiba menjadi gerak yang sangat cepat sehingga terlihat kontrasnya antara gerak yang pertama dengan gerak yang selanjutnya. Nah, yang terakhir ada yang namanya kualitas. Kualitas ini cara penyaluran tenaganya. Apakah tenaganya disalurkan dengan baik atau hanya sekedar penyaluran tenaga yang biasa saja, seperti itu. Nah, untuk hari ini mengenai gerak tari hanya ini saja. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.